dasarnya yang siapa? Oh, Rasman. Jadi pada dasar itu kebijakan DPP ya, dan kami juga baru tahu informasi dari media. Jadi setiap anggota advokat ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota organisasi advokat lainnya. Tetapi perlu diingat bahwa Kongres Advokat Indonesia Advokai sangat selektif melihat anggota yang melakukan kegiatan advokasi di masyarakat. Kami punya kode etik. Kalau kode etik itu dilanggar, adanya pengaduan dari masyarakat pasti akan ditindak secara organisasi. Jadi bukan berarti KAI ini melindungi semua advokat-advokat tanpa adanya aturan yang mengatur. Kalau masalah Rasman, saya juga baru dengar, baru informasi. Nanti kita akan lihat ke depan. Tetapi Kongres Advokat Indonesia yang saya tahu adalah kami punya kode etik. Jadi kami beracara melakukan advokasi, litigasi, non litigasi, itu sudah diatur ada aturan yang mengatur kami, baik hubungan pengacara dan klien dan juga tindakan-tindakan kita di masyarakat. Dan infonya juga kan SK-nya Rasman sempat dicabut itu kan seperti apa tanggapan Bapak? SK apa itu? SK advokatnya Pak? Iya, SK dicabut dari KAI. Kami tidak tahu. Saya ini di wilayah hukum DKI Jakarta ya, Kongres Advokat DKI Jakarta. Kalau masalah dicabut ataupun tidak, itu kami tidak tahu. Dicabut dari mana maksudnya? Dari KAI. Dari KAI. Iya, pertanyaan logis. Iya. Oh, itu hak organisasi advokat, itu sudah ada aturannya ya. Oke, berarti per besok dari Bang Rasman sendiri mau akan dilantik Bang? Tidak ada. Ini saya melantik anggota saya di wilayah DKI Jakarta. Tidak ada nama Rasman di sini. Tidak ada nama Rasman di sini. Tapi Ya. beliau diundang nggak ke acara ini gitu? Tidak ada dalam undangan. Saya juga belum tahu. Ya. Yang saya undang adalah pengurus yang akan dilantik. Sudah ada undangannya. Gitu. Dan sudah dari minggu lalu kita susun, SK pun sudah dari 1 minggu lalu udah disiapkan. Oke, berarti rumornya tentang Rasman bergabung dengan KAI Bang ini nggak benar itu Bang ya? Oh, saya tidak tahu. Kalau saya kan punya kewenangan di wilayah hukum DKI Jakarta. Jadi kalau di DKI Jakarta tidak ada anggota yang nama tersebut, ya. Yang dibahas dengan Bang Rasman soal hadirannya dia sini itu gimana Pak? Itu pada saat apa sih yang dia postingan terbarunya dia ngadirin KAI yang dari itu katanya? Oh, kami juga belum tahu tuh. Kita ini lagi sibuk urus masalah pelantikan besok teman-teman di wilayah 5 wilayah DKI Jakarta bersama-sama Mbak Berbi. Iya. Ya. Jadi kita belum sampai tahu Iya. agendanya seperti apa baru. Mungkin kita akan cek hari Senin lah ya. Karena mungkin organisasi hari Sabtu udah libur, ya hari Minggu libur, mungkin hari Senin. Gitu. Tapi pada dasarnya bahwa advokat Indonesia, khususnya Kongres Advokat Indonesia punya rule, punya aturan yang mengatur tentang tingkah laku anggotanya. Gitu. Nah, kabar Bang Rasman dipecat secara tidak hormat oleh KAI gitu. Seperti apa sih Bang tanggapan? Waduh, kami tidak tahu juga, ya. Nanti mungkin Senin ya kita bisa cek, ini hari libur semua nih, ya. Kita akan cek juga di organisasi, oke? Oke, di KAI untuk DPD 1 DKI Jakarta sebetulnya dari ketua aku, dari Bang Rudi, awalnya tuh meminta aku termasuk Pak Presiden juga untuk menjadi salah satu ketua untuk mewakili daerah Jakarta Pusat. Cuman oleh karena kesibukan aku banyak banget, karena aku juga ada 17 organisasi yang aku urus, aku takut nanti nggak kepegang, ya kan, jadi lebih baik aku yang bilang jangan deh Pak, saya belum siap untuk jadi ketua untuk pusat, jadi lebih baik saya jadi humas aja, karena kalau udah di organisasi khususnya pengacara kan kita juga selalu dengan kode etik ya, jadi kita sebagai pengacara juga diawasi organisasi, makanya sebagai pengacara itu tidak bisa sembarangan, beda dengan dunia. Ya, beda dengan dunia artis. Kalau dunia artis mah nggak ada kode etiknya, ya kan.
Tinggal kalau kita buka-buka aib orang ya siap-siap aja di LP kan begitu. Tapi ketika kita menjadi terutama pengurus itu pasti gerak-gerik kita akan diperhatikan. Nah, mengenai kode etik sendiri ya mungkin kita bisa lihat banyak orang yang menyalahgunakan profesi advokat itu merasa mungkin gue jadi advokat ini gitu kan, jadi merasa udah top on the top, padahal tidak seperti itu. Karena hak dari organisasi adalah kita kan sudah disumpah juga ya kan, dan organisasi juga sangat mengawasi ya kan para anggotanya, dan itu untuk pemecatan dan sebagainya itu adalah hak organisasi tersebut gitu loh. Apalagi banyak laporan dari masyarakat, itu udah otomatis pasti langsung akan dipecat. Itu hak otoriter dari organisasi. Dari KBRI sendiri tuh kenal Bang Rasman juga nggak sih di ruang lingkup antara? Oh, kenal banget. Justru udah pernah beberapa kali partneran bareng. Salah satunya untuk kasusnya Vicky Prasetyo, kita sama-sama pengacara, ya kan, sama-sama tim kuasa hukum, aku Sunan Kalijaga, Erik, Kertanegara, terus sama Bang Rasman gitu. Yang perempuan tuh salah satunya aku gitu. Nah, ketika waktu kemarin ya, aku kan kasus pelecehan kan aku sempat belain Bang Hotman ya, karena kan aku tahu persis sebenarnya ceritanya gitu. Aku udah sempat WA Bang Rasman, Bang, nggak salah nih kenyataannya kayak gitu ya. Tapi kan Bang Rasman kan bilang nggak tahu hukum, taunya kan preskon, tiba-tiba kan ya langsung bicaranya kan seperti itu. Nah, tiba-tiba sekarang akhirnya diputus menjadi kuasa hukum, akhirnya dilaporkan lagi gitu. Jadi kan memang track recordnya sampai saat ini banyak klien-klien dari beliau kan yang kecewa. Ya itu kan hak klien ya, hak klien bagaimana dia menyikapi ya kan, merasa nyaman atau tidak dengan seorang lawyer yang sudah ditunjuk gitu. Dan itu hak dari klien untuk memutus kontrak ya kan, kuasa hukum gitu kan terhadap pengacaranya. Nah, kembali lagi pembelajarannya adalah ya kita kan juga jangan cuman gue udah ditunjuk jadi kuasa hukum terus jadi suka-suka gitu kan, nggak juga. Semua kan penuh dengan kode etik, bagaimana rasa kenyamanan klien itu, karena dari mulut ke mulut kan, pengacara kan ribuan di Indonesia ya kan. Jadi jangan merasa kita udah ada nama terus akhirnya kode etik semua dilanggar, apalagi akhirnya kita dari yang tadinya kita pegang klien jadi kita LP-in klien ya. Itu kan kembali lagi sebetulnya jarang terjadi ya. Mungkin bisa dihitung sebagai lawyer ya, aku juga di sini sih masih baru. Tapi ya banyak hal yang aku memperhatikan gitu, dan aku sebetulnya banyak juga keberatan. Tapi kan di sini aku nggak bisa ikut campur karena itu hak orang masing-masing gitu. Aku tadi malam dapat info, bahkan tadi pagi ada salah satu partnerku juga, pengacara top juga kasih tahu aku. Dan tadi pun di preskon tadi yang acara tadi sore juga di Senayan juga akhirnya menjadi perdebatan kita gitu loh. Dan tadi pagi aku juga udah konfirmasi sama Pak Presiden langsung, Pak Cucu gitu kan, apakah benar gitu. Ya cuman kan beliau punya saran yang menurut beliau kenapa enggak sih kita terima gitu. Cuman kan sekarang ini kan pro dan kontra juga di dalam KAI yang saat ini, karena kembali lagi kalau aku pribadi ya semua orang kan berhak gitu kan untuk menentukan sikap gitu kan. Kembali lagi kan itu juga keputusan dari Pak Presiden sendiri. Tapi kembali lagi keputusan setiap orang kan berbeda-beda. Dari segi pandang mana kan begitu. Aku udah coba konfirmasi ya kalau beliau mempunyai segi pandang yang berbeda gitu. Tapi keputusan itu pun ya saat ini ada yang setuju ada yang tidak gitu loh. Terakhir nih Kak, tadi sempat dibilang kalau KAI ini dianggap KAI yang KW gitu Kak. Tanggapan sendiri gimana Kak? KAI yang apa? KW. Nah itu dia. Sebenarnya kan aku pun juga sudah sampaikan kepada Pak Presiden, Pak, gini loh, kita kan mengambil seseorang ataupun menerima, kita lihat dulu nih, kalau laporannya udah terlalu banyak atau udah banyak menyalahi aturan atau udah banyak hal-hal yang mungkin tidak etis, ya baiknya kan dipertimbangkan, jangan langsung main diterima.
Tapi kan tanggapan beliau, oh enggak kok, selagi belum ada pelanggaran kode etik dari organisasi sebelumnya, terus syarat-syaratnya juga sudah memang sesuai, ya kita nggak boleh lihat siapa itu orangnya, ya kita sebagai organisasi saling terbuka ya sangat menerima siapapun itu selagi persyaratannya memenuhi. Tapi kan aku bilang tapi kan nggak segampang itu, karena bukannya apa ya, semua sih teman-teman aku semua ya kan, para senior aku semua, tapi kita harus berpikir effortnya juga gitu loh, jangan sampai nanti gara-gara nilai setitik rusak semuanya, rusak sebelanga gitu. Jadi kembali lagi akhirnya bukan jadi kampanye yang baik, malah jadi black campaign kan. Begitu dianggap kita semua di sini, akhirnya kan kasihan gara-gara satu orang, ini kan ribuan orang di KAI-nya Pak Cucu. Nama kita kayak kemarin udah rakernas di Bali, udah setengah mati kan membuild up ini untuk menjadi organisasi yang baik gitu kan. Tiba-tiba ada hal seperti ini, ya kembali lagi kan itu kebijakan Pak Presiden ya gitu kan. Tiba-tiba akhirnya kan ya contoh benar kan, akhirnya tadi aku lihat IG juga ya para netizen udah mulai ngebully kan, udah mulai ini wah. Pak Cucu sendiri kalau boleh tahu udah tahu belum soal Rasman dipecat tidak hormat dari KAI? Aku sih tadi pagi telepon Pak Cucu langsung, Pak Cucu cuma menyampaikan seperti itu. Agenda dipecat atau tidak kan aku tidak tahu, cuman tadi aku tahu dari salah satu sumber lah bahwa sore ini Bang Rasman sudah dipecat kan begitu. Dan tidak hormat bagi Kak pecatnya. Nah itu dia, jadi ya sebenarnya itu kan aku belum paham ya, apakah memang Pak Cucu sudah tahu atau memang sama sekali tidak tahu, karena beliau juga kan sebetulnya orang sibuk banget ya, jadi mungkin apakah kurang update atau memang sebetulnya udah tahu. Tapi kemungkinan mungkin belum tahu, kemungkinan loh ya, tapi kan aku nggak tahu juga ya, karena aku nggak bisa berani bilang apapun gitu kan, karena itu hak beliau menjadi seorang presiden kan, haknya kan prerogatif penuh gitu kan. Jadi ya kembali lagi ya saat ini yang aku rasakan akhirnya jadi pro dan kontra juga sih dalam KAI kita gitu loh, karena pasti mengganggu kenyamanan kita juga, apalagi nanti kan nama organisasi kita jadi rusak, karena tahu sendiri kan di sana dipecat, kita menampung kesannya dengan segala macam beritanya ya kan, yang udah akhirnya membuat kegaduhan ya, jadi akhirnya nama kita, organisasi kita jadi kurang baik gitu. Nah, kan bukannya kalau emang tidak menyalahi aturan kode etik kan nggak mungkin KAI nggak mungkin sampai dipecat. Nah itu dia kembali lagi pemahaman itu, apakah benar-benar Pak Presiden memang belum tahu beritanya ataupun sudah tahu. Nah itu kembali lagi deh, mungkin nanti baiknya ditanyakan langsung ke beliau, mungkin besok malam beliau akan hadir, Pak Presiden insya Allah akan hadir, ya mungkin bisa langsung ditanyakan. Karena ya harusnya sih dipertimbangkan kalau aku pribadi ya, dan banyak juga rekan-rekan di sini juga tadi aku udah sampaikan juga pada banyak yang keberatan, karena bukannya apa, Bang Rasman juga memang partner kita juga, teman kita, tapi karena otomatis kan gini, semua kan tergantung tanggapan masyarakat dong, nyaman atau tidak kan, opini publik itu nomor satu. Kasus ITE juga karena ya contoh kayak Gali aja dulu ya kan sampai dipenjara karena opini publik, padahal dia juga nggak berkata secara eksplisit. Nah sekarang ini kan opini publik tuh jadi nomor satu gitu loh. Nah seharusnya mungkin bukannya tidak boleh diterima, coba alangkah baiknya dibicarakan dulu, ditimbang-timbang dulu ya kan, kalau perlu diambil suara terbanyak juga dulu kan begitu, apakah memang ini akan membuat tetap kenyamanan atau malah membuat nanti organisasi kita jadi pecah, karena kan ya setiap orang punya persepsi yang berbeda, kita tidak bisa memaksakan. Cuman masalahnya kan yang tadinya kita adem ayem kan, aku aja di sini yang sebagai artis kalau aku mau gila-gilaan aku artis kontroversi. Pernah nggak gua mengkontroversikan urusan hukum? Tidak berani. Ya gue dengan karya-karya gue aja sebagai artis, tapi secara lawyer mungkin kalian bisa lihat lah, kalau aku mau bikin sensasi gampang banget, apalagi aku cewek cantik lagi, ibaratnya tinggal rayu-rayu klien mana yang gue nggak bisa rayu mau dapat miliaran, berani banget. Aku juga udah punya law firm sendiri kan, tapi kan nggak seperti itu, karena kita harus taat dengan sumpah gitu loh. Nah kalau kita udah menyalahi
peraturan, menyalahi sumpah, ya apalagi kalau sampai dipecat dari organisasi itu kan berarti sudah sangat merugikan dan sangat fatal gitu. Jadi ya aku nggak paham nih apakah Pak Presiden menerima beliau. Yang jelas berita yang tadi aku langsung tanyakan langsung sih seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti besok bisa ditanyakan lagi ke beliau langsung, ke Pak Presiden, apakah ini akan dipertimbangkan atau memang sudah keputusan yang bulat, karena nggak semua pengurus juga tahu gitu loh. Dengan kepindahannya. Yes, gitu. Iya betul, nggak semua tahu, termasuk Bang Rudi kan tadi kaget banget Kaget tadi. banget tuh tadi ngeliat. Sampai segitunya kan gitu. Kalau menurut KBP sendiri emang bisa ya satu lawyer itu pindah organisasi last minute gitu langsung diterima sama organisasi lain? Bisa ya? Kembali lagi sebenarnya yang aku tahu ya, kita itu diatur dengan undang-undang advokat juga tahun 2008, di mana berita acara sumpah itu kan dikeluarkan atas rekomendasi organisasi pertama, organisasi contoh. Dan udah jalan 10 tahun tahu kita tadi. Iya betul. Dan itu kan nggak bisa langsung sekarang pindah langsung KTA-nya keluar, setahu aku ya. Makanya aku kaget juga gitu kan. Begitu ngelihat tambah lagi udah diposting di medsos KTA-nya keluar. Berita acara sumpahnya kan juga belum diurus karena kan baru tadi gitu. Kok bisa KTA-nya duluan? Itu orang-orang sini mempertanyakan itu juga nggak Pak? Postingan. Ya langsung shock semua karena kan nggak semuanya update medsos. Karena kan contoh aku juga biarpun artis jujur gue nggak terlalu medsos tuh nggak terlalu hobi, paling posting diri sendiri, nggak hobi yang terlalu update berita gitu. Bukannya apa, kita kan udah terlalu banyak kerjaan gitu ya, karena kan biasanya orang hukum tuh idealis ya, nggak yang gila posting, gila preskon tuh nggak yang kayak gitu loh. Jadi ya agak shock juga sih sebenarnya, kita sendiri juga agak kayak kaget kok cepet banget, kok segampang itu gitu. Tambah lagi ya sudah kan akhirnya terbukti kan sekarang udah mulai, ini baru berapa jam udah akhirnya kan Instagramnya DPP KAI kan udah mulai udah puluhan diserang, ya nggak tahu besok apalagi ini ya menurut aku jadi bom waktu juga, ini bahaya juga. Nah makanya mungkin ya kebenaran besok ada acara, mungkin nanti para ketua-ketua termasuk pengurus inti juga mungkin ya akan coba membicarakan lagi ya. Tergantung Pak Presiden sih, kalau kita kan di sini sebagai pengurus cuman bisa paling ikut ngasih saran kan begitu. Insya Allah sih datang. Yang jelas besok Pak Cucu kan pagi itu gelar doktornya kan besok pagi kan ada acara, aku juga diundang sih di Universitas Borobudur gitu untuk gelar doktornya. Terus insya Allah sih malam pastinya sih insya Allah kesini gitu akan hadir. Nah mungkin dari rekan-rekan media, karena di sini kan harus hati-hati juga, takut salah bicara karena menyangkut organisasi. Jadi aku nggak bisa mewakili diriku sendiri beserta pengurus-pengurus yang lain. Ya bisa langsung ditanyakan oleh Pak Cucu, kenapa Pak Cucu bisa memilih kan seperti itu, biar tidak simpang siur ya. Karena jangan sampai nanti jadi melebar kemana-mana nih, akhirnya jadi bumerang lagi kan seperti itu. Lebih baik nanti ditanyakan. Yang penting aku sudah memberikan saran dan aku juga tadi sudah memberitahukan kepada Pak Cucu gitu. Kira-kira besok Bang Rasman sendiri datang nggak sih Kak? Diundang nggak sih acaranya? Oh kalau aku sih belum tahu ya, kita lihat aja lah besok kita. Oke, Makasih banyak ya. Pusing lihat kelakuan kau, sakit otak kau, pala bapak